saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan ketika kita bersama-sama boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah Natal kita, Safari Park Baptist Fellowship. Mohon perhatiannya sekali lagi bahwa kita perlu terus menjaga kesehatan kita dengan COVID-19 yang semakin meningkat. Silahkan kita boleh menjaga jarak kita, mencuci tangan dan memakai masker. Jadi mohon perhatiannya kepada semuanya demi keamanan dan kenyamanan bagi kita, bukan saja bagi kita tetapi juga bagi Taman Safari Indonesia. Selamat datang kepada pengunjung Taman Safari Indonesia yang boleh beribadah bersama-sama dengan kita hari ini. Ada satu informasi penting bagi kita bahwa Taman Safari Grup Taman Safari Indonesia akan mengadakan Natal bersama. Itu pada tanggal 7 Januari 2020 secara online Zoom. Oleh karena itu mohon Safari Park Baptist Fellowship secara khusus yang ada di tempat ini, untuk hari ini mohon perhatian sesudah ibadah kita akan ada satu rekaman khusus buat kita, baik yang bisa secara khusus yang kita semua yang hadir, ada beberapa hal yang nanti akan direkam. Karena pada tanggal 27 harapannya sudah selesai diedit oleh Bang Sony sehingga bisa diselesaikan. Terima kasih Pak GM, Pak Emeraldo yang terus mendukung sehingga kameramen kita boleh bisa berjalan dengan baik. Kemarin dan hari ini masih ada satu atau dua yang harus diselesaikan pada hari ini. Oleh karena itu biarlah Safari Park Baptist Fellowship juga bisa boleh ambil bagian bersama-sama sehingga secara keseluruhan kebersamaan kita juga ambil bagian di dalam Natal kita. Selamat Natal secara khusus bagi dari chat leader SPBF. Saya bersama dengan keluarga sebagai gembala di tempat ini, demikian juga dengan Pak Tony bersama dengan keluarga, Pak Marulam bersama dengan keluarga, dan Yohanes mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita akan masuk di dalam ibadah. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk saat teduh pribadi, mengucap syukur atas kebaikannya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lamur dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita puji. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah Maha tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Berilah hormat bagi Allah, berilah hormat bagi Allah. Damai di bumi, damai
di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita, manusia bersuka cita, bersuka cita. Bila hormat, berilah hormat bagi Allah Maha tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mau beri hormat kepadamu. Allah kami yang kami sembah, kami junjung di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam kelahiranmu di bumi ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sukacita kami kepadamu. Kiranya Engkau terima Tuhan Yesus persembahan hati dan hidup kami, dan Kau layakkan kami. Kuduskan kami Tuhan Yesus, ketika kami mau menyembah di dalam menyambut kelahiran-Mu di bumi ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan rela untuk kami sembah, dan akhirnya Engkau rela untuk menyerahkan hidup, untuk mati di kayu salib hanya untuk kami yang berdosa. Kelahiran-Mu sungguh-sungguh berharga bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kuduskan kami Tuhan Yesus, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan suara malak nan merdu. Kita pujikan dengan sukacita. Gloria in excelsis
Seo. Di palungan pandanglah anak Allah yang tunggal, semua hati yang pasrah diberi kasih kekal. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca bacaan Alkitab kita. Diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai 56. Kita akan baca silih berganti. Kaum wanita akan membacakan ayat yang genap dan kaum pria akan membacakan ayat yang ganjil. Saya akan baca perikopnya, lalu kaum wanita akan membaca ke-46, lalu selanjutnya diikuti oleh kaum pria. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan dan menyambut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bersama-sama. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kita akan mendengarkan pujian istimewa Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. lahir di hatiku, Hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. puji nama Tuhan, indahnya Natal di hati kita. Mungkin Natal ini tidak seperti Natal-Natal tahun lalu. Kita bisa merayakan Natal sesuka kita, sesuka hati kita, bahkan dengan kemeriahan-kemeriahan yang ada. Kita bisa melihat di mal-mal, di sepanjang jalan, banyak atribut-atribut Natal yang boleh menghiasi sepanjang jalan, bahkan menghiasi gedung-gedung mal dengan indahnya. Tapi Natal kita, Natal di masa-masa pandemik, Natal yang menurut kita memprihatinkan, karena tidak seperti yang kita inginkan. Kita bisa kemana-mana berkunjung dengan sanak saudara kita untuk menikmati kebersamaan di hari Natal. Tetapi kita harus berdiam di rumah, menikmati kehadiran Tuhan Yesus lahir di hati kita. Bukan berarti kita tidak bisa merasakan Natal. Ketika kita mengundang Yesus lahir di hati kita, Natal itu ada di hati kita. Natal itu bersama dengan kita. Tergantung cara kita menyingkapinya. Kalau kita menyingkapinya dengan penuh rasa syukur, damai, sukacita Natal akan kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai menyambut firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Hai Bethlehem, hai Bethlehem, betapa sunyi di waktu malam yang gelap, bintang-bintang. Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu. Namun di suatu lorong bersinar terang kekal, terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Malaikat dari surga berhimpun di sana dengan penuh kasih mesra, mengawal sang putra. Dengarlah bintang fajar bersama penyanyi, pujian bagi Raja
yang lahir di bumi. Seindah malam, Seindah malam suci, turunlah rahmat-Nya ke dalam hati tiap insan, berlimpah kurnia-Nya. Oleh kedatangannya dosa akan dihapus, ke dalam hati yang lembut masuklah Sang Kristus. Ke dalam hati yang lembut masuklah Sang Kristus. Ke dalam hati yang lembut masuklah Sang Kristus. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah kami tetap melihat akan karya-Mu ketika kami boleh dapat menyanyikan puji-pujian Natal kami hari ini. Kami boleh dapat menyaksikan betapa dahsyatnya kelahiran-Mu bagi kami. Terima kasih. Nyatakan pesan Natal ini kepada kami boleh dapat mengerjakan dan melakukan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Natal kita hari ini kita boleh dapat melihat bahwa Natal membawa kebahagiaan. Memang ini menjadi bagian yang sangat sulit bagi kita. Ketika 9 bulan berlalu COVID-19, rasanya ini menjadi bagian yang sangat sulit bukan saja bagi bangsa kita, tetapi juga bagi umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ada dampak-dampak yang terjadi pastinya dan tentunya yang membawa akibat krisis multidimensi. Dari segi perekonomian, dari kehidupan keluarga, dari segi pekerjaan kita, bahkan dari berbagai segi yang ada. Rasanya mungkin ini sesuatu yang sangat sulit, bahkan Natal kita harus dibatasi oleh karena situasi yang seperti ini. Rasanya kita ingin bersukacita pada masa beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19. Kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh cipika-cipiki gitu ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, harus bersalam-salaman. Sekarang kita semuanya tidak bisa, kita harus menutup diri. Kita sesungguhnya bisa bersuara begitu lantangnya untuk memuji Tuhan, tetapi sekarang harus tertutup masker. Sesuatu yang mungkin sangat sulit bagi kita, tetapi saudara sekalian kita boleh melihat bahwa sesungguhnya di saat-saat terjadi yang di mana dampak COVID-19 sampai hari ini, kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita bersama-sama. Saudara dan saya ada di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kemarin harus dirapit antigen gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan memberikan sebuah pemeliharaan bagi kita sampai hari ini. Bukan saja karyawan ya, pengunjung-pengunjung yang tidak ada informasi tentang kesehatan dari surat kesehatan dari COVID. Mungkin harus dirapit di tempat ini. Demi siapa? Demi semua. Bukan hanya demi untuk Taman Safari Indonesia, tetapi demi semua bangsa kita. Nah saudara, mari kita bersama-sama merenungkan bahwa ketika kita bicara tentang dampak yang terjadi, hari ini kita boleh merasakan ada sebuah
hal yang sangat penting bagi kita. Bagaimana Natal itu di tengah-tengah COVID-19 ini. Natal di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Natal di tengah-tengah situasi yang sangat sukar dengan kondisi dan keadaan bangsa kita. Bahkan internasional sampai kepada keluarga kita. Apakah benar ini membawa sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian? Rasanya ini akan lebih penting bahwa sebuah kebahagiaan seseorang bukanlah ditentukan oleh keuangan yang sangat banyak. Walaupun itu perlu. Dengan dampak COVID-19 kita sadar, kita tahu banyak orang-orang kaya juga meninggal karena COVID-19. Kebahagiaan bukan ditentukan akan kedekatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena pendeta-pendeta pun menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh karena COVID-19. Ada beberapa teman-teman kita. Pendeta baptis ada berapa? 1, 2. Ya, 1 lebih. Harus kembali kepada Tuhan. Teman-teman angkatan kita, adik kelas kita, kakak kelas kita. Harus menghadap kepada Tuhan. Karena COVID-19. Dan mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, saudara. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan bahwa kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, yang berdampak kepada kedamaian hati. Saya katakan yang berdampak kepada kedamaian hati. Ketika kita berhubungan dengan Allah, apakah kita merasakan kedamaian itu di dalam kehidupan kita? Ketika kita berhubungan dengan sesama, apakah kita merasakan kedamaian hati dengan sesama kita? Itulah sebabnya M3 menjadi bagian yang sangat penting. Kita bukan saja menikmati kedamaian dari orang lain yang juga menjaga M3, tetapi kita semua yang melakukan M3 juga memberikan kedamaian hati bagi mereka. Oleh sebab itu, protokol kesehatan sekarang ini adalah bagian daripada kedamaian hati untuk membawa kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Penting bagi kita, penting bagi semua orang. Nah, saudara sekalian, Natal membawa kebahagiaan. Itulah sebabnya ketika kita lihat ayat 46 sampai 47 tadi yang sudah kita baca, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah bagian bagaimana Maria yang dirasakan dalam kondisi situasi yang sangat sulit pada waktu itu. Dia harus hamil pada masa-masa dia masih menjadi seorang perawan, seorang gadis yang beresiko yang sangat tinggi. Yang jikalau diketahui oleh banyak orang bangsa Yahudi pada waktu itu, dia harus dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Sebuah situasi yang sangat sulit, tetapi pada akhirnya ketika Maria bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, menjadi bagian di mana kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan Maria. Situasi yang sukar tidak menyurutkan sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu terjadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena dirinya yang saleh dan mau menurutinya kebenaran firman Allah, tetapi dia bersukacita, berbahagia karena Allah yang memberi kebahagiaan itu. Sehingga dikatakan hatiku bergembira bukan karena Taman Safari Indonesia, tetapi hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah satu hal yang penting bagi kita bersama-sama. Apakah kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Kebahagiaan yang sejati yang bisa kita nikmati dalam berbagai situasi dan keadaan apapun adalah ketika kebahagiaan itu asalnya daripada Allah Sang Juru Selamat kita. Itulah sebabnya COVID-19 tidak dapat menutupi kebahagiaan kita, karena Natal membawa kebahagiaan bagi kita. Bagaimana Natal bisa membawa kebahagiaan bagi kita? Ada 3 prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah menikmati perhatian Allah. Yang kedua adalah menikmati perbuatan besar Allah. Dan yang ketiga, menikmati kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Kalau ketiga prinsip ini ada dalam hidup kita, situasi apapun, kita tetap akan memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara,
Bagaimana Natal membawa kebahagiaan bagi Maria? Maria menikmati perhatian Allah. Saudara dan saya bisa berbahagia kalau saudara dan saya menikmati kebahagiaan perhatian Allah membuat kita bahagia. Ayat 48 dikatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara sekalian, perhatian besar Allah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kebahagiaan Maria bukan karena mampu mengatasi persoalan hidupnya, tetapi perhatian Allah secara khusus sebagai seorang yang ditetapkan, yang dipilih menjadi sarana kelahiran Yesus Kristus. Menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Dalam situasi dan keadaan apapun saudara sekalian, kita bersama-sama bisa menikmati kegembiraan yang sejati, sukacita yang sejati, damai di hati, damai di bumi, ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya terus menerus menikmati perhatian Allah sebagai orang-orang yang terpilih, sebagai orang-orang yang mau menjalankan pilihan Allah di dalam kehidupan kita untuk demi kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Saudara akan bersuka cita ketika bertemu dengan orang, saudara memakai masker, saudara mencuci tangan, saudara memberikan damai bagi mereka. Saudara sudah diperhatikan oleh Allah. Saudara sudah diselamatkan oleh Allah. Ketika saudara bertemu dengan orang-orang, apakah saudara membawa damai bagi mereka? Saatnya saudara sekalian, saudara yang sudah diperhatikan Allah, kita harus kembali bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebuah kedamaian menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Kalau di antara satu dengan yang lain, saudara memberikan sebuah perhatian khusus bagi mereka. Mereka akan merasakan damai. Mereka akan merasakan sukacita. Walaupun mungkin sekali lagi saudara sekalian, tantangan-tantangan kehidupan terus bergulir dalam hidup kita. Yang satu persoalan belum selesai, persoalan datang, begitu seterusnya silih berganti. Tetapi perhatian Allah bagi kita sampai hari ini adalah sebuah hal yang sangat besar yang boleh dapat kita nikmati dan kita rasakan. Ketika kita merasakan perhatian Allah, bukan hanya sekedar kita memperhatikan diri kita. Selesai, kita sudah diperhatikan, kita sudah bergembira. Orang lain menyebut kita berbahagia, sudah selesai. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus coba kembali. Perhatikan orang-orang yang ada di luar sana. Seperti saudara diperhatikan oleh Allah. Kita tidak layak. Kita penuh dengan noda dan dosa. Kebohongan ada di dalam diri kita. Kemunafikan ada di dalam diri kita. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak fokus. Ketika kita ada di dalam gereja, kadang-kadang penyembahan kita juga tidak fokus. Hanya karena terpaksa dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ketika saudara ada di tempat ini, apakah saudara fokus kepada Tuhan? Tuhan memperhatikan saudara. Saudara dan saya perlu juga memperhatikan Dia. Dalam kehidupan kerohanian kita. Kita belajar bersama-sama untuk hal ini. Yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian. Maria memperoleh kebahagiaan oleh karena dia juga menikmati perbuatan besar Allah. Saya yakin perbuatan besar Allah juga saudara nikmati sampai hari ini. Kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan saudara kembali bekerja di tempat ini adalah sebuah perbuatan besar Allah. Karena Allah berkarya besar bagi Taman Safari Indonesia. Saudara dipanggil kembali, saudara bekerja kembali di tempat ini. Adalah bagian daripada perbuatan besar Allah. Mungkin terkadang kita tidak bisa mengatakan bukan perbuatan besar Allah. Itu karena si A, si B, si C yang mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Pak GM dan sebagainya supaya diundang, supaya kembali kepada pekerjaan yang semula. Mungkin. Tetapi kembali Allah berkarya, perbuatan besar bisa terjadi dan ini juga yang dinikmati oleh Maria saudara sekalian. Ketika firman Tuhan ayat 49 sampai 50 berkata, dikatakan karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara sekalian, ketika Maria menjadi orang yang takut akan Allah dalam situasi dan keadaan yang sangat sulit yang harus dia hadapi. Tetapi saudara sekalian, ketika Allah memperhatikan dirinya sebagai seorang yang terpilih, kemudian pada akhirnya ketika Allah
sungguh-sungguh menyatakan perbuatan yang besar bagi dirinya, dan itu dinikmati oleh Maria. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Bukan hanya malaikat Tuhan yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Tetapi dari setiap proses yang dihadapi oleh Maria, sejak malaikat Gabriel mengatakan kamu akan mengandung, sampai pada saat Yesus lahir, perbuatan besar Allah terjadi bagi Maria. Saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, proses dalam segala situasi dan keadaan apapun sampai pada bulan Desember ini, perbuatan besar Allah juga nyata dalam kehidupan kita. Bukankah ini seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita? Itulah sebabnya kebahagiaan itu bukan diukur dari apa yang bisa kita kerjakan dan kita dapatkan, kita nikmati. Tetapi kebahagiaan terukur ketika kita bersama-sama. Karena Allah saja membuat kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita. Karena kita menikmati perhatian khusus Allah. Karena kita juga menikmati perbuatan besar Allah. Keajaiban demi keajaiban yang boleh ada dalam hidup kita. Saya yakin Pandu menikmati keajaiban Tuhan. Betul ya? Saat beberapa waktu yang lalu, semua kita pernah merasakan hal seperti itu. Luar biasa Tuhan kita. Yang ketiga saudara sekalian, atau yang terakhir. Maria berbahagia oleh karena Maria menikmati kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Saya yakin saudara sekalian, perjanjian Allah adalah perjanjian yang pasti. Perjanjian Allah adalah perjanjian yang tetap akan digenapi oleh Allah sendiri dalam setiap apa yang dijanjikan bagi umatnya. Dari nenek moyang kita, dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada rasul-rasul, sampai kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kita menyadari bersama-sama bahwa sesungguhnya kita bisa menikmati sebuah kebahagiaan karena kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya, di mana Tuhan ingin menyertai kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Namanya disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai saudara dan saya. Bukankah ini kesetiaan Allah? Firman Tuhan yang dinyatakan kepada Maria, Tuhan menggenapinya. Firman Allah yang dinyatakan bagi setiap saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah, yang menonton YouTube, ataupun Instagram, merasakan hal yang sama. Kesetiaan Allah dalam perjanjiannya tetap iya dan amin. Ketika ini kita yakini dalam hidup kita, yakinlah saudara sekalian, kebahagiaan tidak dapat diukur oleh apapun selain karena Allah. Rahmat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya akan melahirkan sebuah kebahagiaan di dalam segala situasi dan keadaan apapun. Kita tidak tahu pasti kapan COVID-19 akan selesai. Vaksin sedang bergulir. Mungkin saudara bisa mendapatkan cepat, mungkin bisa mendapatkan lama, mungkin bisa saja tidak mendapatkan, bisa terjadi. Tetapi yakinlah, Immanuel, Allah menyertai hidup saudara dan saya. Apapun kondisi kita, Dia tetap akan menepati janjinya bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus. Dalam keberadaan apapun, beban berat yang sedang kita hadapi, mungkin perekonomian kita, mungkin masa depan kita, mungkin dengan pasangan hidup kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak pergumulan dan beban berat. Banyak tantangan, himpitan, ujian yang harus kita lewati. Tetapi ingatlah, kesetiaan Allah dalam perjanjiannya akan tetap ditepati oleh Allah kalau kita tetap ada di dalam Allah. Kegembiraan karena Allah
harus menjadi bagian kegembiraan kita. Bukan karena siapa dan karena apa, tetapi hanya karena Allah, Yesus Kristus yang lahir di dunia ini, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan dia juga berjanji menyertai hidup saudara dan saya akan menjadi bagian kebahagiaan yang dapat kita nikmati. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi mari kebahagiaan itu juga kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka juga merasakan, kalau kita merasakan Natal membawa kebahagiaan bagi kita dalam situasi apapun, biarlah orang-orang di luar sana melalui kita juga merasakan kebahagiaan yang sama yang boleh kita rasakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita akan tetap tahu Dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, itulah kebahagiaan yang sejati. Selamat Natal, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan pujian kita. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia? Karena Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya. Dan di Nazaret Dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya. Dan di Nazaret Dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Bapa Surgawi, terima kasih. Karena di saat Natal ini dalam kesederhanaan yang ada, kami boleh bersyukur dengan situasi dan keberadaan kami. COVID-19 yang berdampak atas kehidupan multidimensi yang terjadi bagi bangsa kami, dunia internasional, bahkan bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur karena Engkau lahir membawa kebahagiaan yang tidak dibatasi dengan situasi dan keadaan apapun. Biarlah kami boleh dapat menikmati keyakinan yang besar atas setiap kehidupan kami, bahwa kami tidak akan pernah lepas daripada Engkau, Allah Sang Juru Selamat, yang menyelamatkan kehidupan kami. Karena di saat kami tetap ada di dalam Engkau, kebahagiaan, sukacita, kegembiraan tetap ada.
Kami boleh belajar dari Maria yang menikmati perhatian Allah secara khusus menjadi umat pilihan Allah, yang disebut sebagai seorang yang berbahagia. Kami boleh belajar Maria menikmati perbuatan besar Allah, sehingga dia dipakai dengan keajaiban yang luar biasa, sehingga Yesus lahir. Bahkan Maria menikmati kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Immanuel, Allah beserta, yang dijanjikan dan kesetiaan Allah terjadi. Sampai hari ini kami boleh dapat menikmatinya. Biarlah pesan Natal ini dan kami boleh berdoa secara khusus. Doa syukur kami kepada kami yang mendengarkan, kepada teman-teman kami yang mungkin yang ada di online, baik itu yang ada di YouTube dan juga di Instagram, yang menonton, yang menyaksikan, bahkan yang juga beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya mereka juga terberkati bahwa Natal membawa kebahagiaan bagi mereka. Bukan hanya sekedar kebahagiaan, kegembiraan yang dapat dinikmati secara pribadi, tetapi kami juga boleh belajar menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga merasakan kebahagiaan, sukacita yang seperti kami menikmatinya. Sehingga dengan COVID-19 yang terjadi sampai sekarang ini, kami boleh dapat membagikan kebahagiaan Natal itu. Melalui kami boleh belajar untuk mematuhi protokol kesehatan. Bahkan juga kami mematuhi ketaatan kami, hubungan kami dengan Tuhan dan dengan sesama, menjadikan mereka beroleh sebuah kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah penuh untuk Taman Safari Indonesia di dalam menjalankan aktivitasnya sampai pada awal tahun baru. Biarlah Engkau menjaganya, dijauhkan daripada COVID-19. Mara bahaya, rancangan kecelakaan, kuasa apapun. Pimpinan secara keseluruhan bersama dengan karyawan Tuhan berkati. Setiap pengunjung Tuhan berkati, juga jauhkan dari segala rancangan kecelakaan, sehingga mereka juga menikmati ciptaan Tuhan melalui Taman Safari Indonesia. Bahkan kami semuanya sebagai orang-orang yang percaya juga boleh dapat melakukan tugas panggilan kami sebagai umat yang mengasihi ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan untuk Natal bersama grup Taman Safari Indonesia. Biarlah semua boleh berjalan memuliakan nama Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di Bali, yang ada di Pandaan, yang ada di Batang, yang ada di Bangka, yang ada di akuarium di Jakarta, bahkan di tempat-tempat yang lain. Kiranya kami semua boleh dapat merasakan sukacita Natal kami. Ketika kami mempersiapkan untuk sebentar lagi, Tuhan juga menolong supaya semua boleh berjalan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, akhirnya berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang lahir, yang menjadi juru selamat dunia dan juru selamat saudara dan saya, dan Roh Kudus yang akan terus menjadi Immanuel, yang menyertai kehidupan saudara dimanapun saudara berada, akan menjadi berkat yang terbaik dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan ketika kami memberikan persembahan Natal kami, Engkau memberkati kami semua yang memberikannya. Bahkan Engkau menjauhkan segala belalang-belalang pelahap, tetapi Engkau berkati dengan berkelimpahan, baik itu jasmani dan rohani. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah menyertai kita, namanya disebut Immanuel.
ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua.